Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah kita pada saat ini dengan bersama menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, tentunya kita selalu merasakan penyertaan Roh Kudus yang menguatkan. Mari kita bersyukur atas penyertaannya melalui nyanyian Kitung Pasamuan Jawa 184 ayat 1. Kita nyanyikan 2 kali dalam versi bahasa Indonesia. Syukur segenap hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus.
Tuhan yang menjadi Bapa atas kehidupan kami, yang menjadi kekuatan, sumber keselamatan dan penghiburan atas kehidupan kami. Sungguh kasih dan penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami, ketika Engkau menuntun dan membimbing kami, mempersatukan kami di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga peribadahan ini boleh berjalan dengan indah, menjadi sarana bagi kami untuk kembali menghayati relasi kami dengan Tuhan, sehingga ketika kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, maka kami beroleh sukacita dan damai sejahtera di tengah situasi dan keadaan apapun, tetapi pengharapan yang Engkau berikan atas kami akan senantiasa nyata. Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke gereja ini. Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya, sehingga boleh sampai di tempat ini dalam keselamatan dan sukacita. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih ketika Engkau berfirman, supaya kami mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, juga kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tetapi karena kelemahan kami belum bisa mewujud nyatakan dengan sempurna apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam anugerah-Mu. Inilah doa, ucapan syukur, permohonan kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Kita iringi pujian Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan secukupnya. Betapa tidak kita bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Betapa tidak kita bersyukur. Betapa
tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, engkau pada bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Pemeliharaan Tuhan selalu kami alami, kami rasakan, kami nikmati atas kehidupan kami setiap hari. Bahkan di dalam setiap keadaan kami, maka kasih-Mu juga Engkau nyatakan. Oleh karena itu ucapan syukur kami pada saat ini Tuhan kami wujudkan. Di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan melalui segenap tugas panggilan pelayanan di tengah kehidupan bergereja. Demikian ajar kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Persembahan ini sebagai bukti kami mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Maka berkat-berkat Tuhan pun akan tercurah atas kehidupan kami pribadi dan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang membuka hati, pikiran, jiwa kami, sehingga firman yang akan kami terima sungguh-sungguh menyegarkan iman percaya kami, menjadi kekuatan, menjadi sumber penghiburan dan pengharapan atas kami di tengah keadaan apapun. Namun kami terus mengandalkan Engkau, berpegang teguh di dalam kekuatan janji dan karya Tuhan atas kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Bersyukur jika pada saat ini kita bersama dipersatukan oleh Tuhan di tengah peribadahan, masih di dalam suasana kita memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, untuk terus membimbing kita, menolong kita, menguatkan kita dalam setiap keadaan apapun. Dan firman Tuhan akan bersama kita terima dari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Lukas pasal 28 ayat 26 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku,
"Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka merasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang-orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah perjamuan kudus saat ini adalah mengelola kecemasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecemasan adalah satu perasaan hati yang risau. Kalau anak-anak muda seringkali menyebut galau, begitu ya. Demikian juga satu perasaan hati yang mencekam, sehingga menimbulkan perasaan takut akan sesuatu. Dan tentunya yang disebut kecemasan itu juga setiap orang mengalaminya, termasuk kita. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah cemas, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena di dalam hati kita ini ada perasaan yang menjadikan kita itu bisa mengalami berbagai macam situasi dan kondisi apapun. Pernah sebelum pandemi, jadi sudah lama sekali, saya dengan ibu-ibu memang sengaja untuk pergi ke Purworejo. Setelah sekian waktu kami di Purworejo, lalu dengan ibu-ibu kami bermaksud pulang lewat Magelang. Nah, setelah Akmil, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ ada pertigaan yang menuju ke arah Temanggung. Nah, berhubung lampu merah, lalu kami berhenti di situ. Karena lampu merahnya memang agak panjang kalau di situ, Bapak Ibu. Dan ternyata jalan
di dekat lampu merah itu agak miring atau menurun begitu. Jadi posisi mobil kami itu posisinya seperti menanjak. Dan secara tidak sadar, seingat saya itu saya sudah menginjak rem dan juga handrem. Namun ternyata mungkin injakan saya atau handrem yang saya tarik itu kurang kenceng, sehingga akhirnya mobil itu tidak saya ketahui mundur. Setahu saya bahwa mobil-mobil yang berjalan ke arah yang berlawanan itulah gitu ya. Tidak tahunya ternyata mobil yang kami tumpangi itu yang mundur. Dan tiba-tiba saya terkaget ketika ada suara brak gitu. Lalu saya baru menengok lewat spion, dan ternyata mobil kami yang mundur dan mengenai mobil di belakang kami. Padahal ketika saya melihat, waduh, mobilnya Fortuner. Nanti bagaimana ketika akhirnya yang punya ini menuntut karena saya yang menyebabkan kerusakan itu. Nah, di dalam batin saya sedikit mengalami kecemasan waktu itu. Tetapi saya berusaha untuk, wah, tenang aja lah, mudah-mudahan baik-baik saja begitu. Lalu setelah lampu itu jadi hijau, saya berjalan pelan dan mobil itu masih di belakang saya. Harapan saya mobil itu juga mau berhenti bersama saya, ya, karena di depan sana ada pom bensin. Nah, saya sengaja pelan Bapak Ibu, supaya mobil itu mengikuti saya, supaya nanti kita sama-sama berhenti di pom bensin itu, lalu kita rembugan begitu untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu di dalam hati saya dak diduk begitu ya. Nah, lalu saya berbelok di pom bensin itu untuk berhenti. Namun ternyata ketika saya berbelok di pom bensin itu dan saya berhenti di situ, mobil Fortuner itu malah terus melaju, berjalan terus dan tidak mengikuti saya untuk berhenti di pom bensin itu. Akhirnya, loh, kenapa kok mobil itu terus? Ya, mungkin gambaran saya, si pemilik mobil itu ingin menyelesaikan masalah itu dengan saya, karena mobilnya tentu tidak tahu, ya, lecet atau sedikit ada kerusakan begitu, saya tidak tahu. Tapi ternyata pemilik mobil terus melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya saya pun merasa lega. Dari perasaan yang tadinya dak-dikduk, perasaan yang sedikit mengalami kecemasan, lalu mulai tenang kembali. Dan akhirnya karena tidak ada tuntutan, ya akhirnya saya melanjutkan perjalanan bersama ibu-ibu menuju ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi memang ketika kita mendengar berbagai macam peristiwa yang menurut kita membawa satu situasi yang tidak baik, lalu tentu ada satu sikap yang kita nampakkan sebagai satu bentuk respons kita atas setiap hal yang terjadi. Mungkin selain detak jantung yang sedikit kencang, bisa saja tubuh menjadi berkeringat dingin, atau kita mengalami situasi yang tidak tenang. Inilah satu keadaan dan situasi ketika kita mengalami kecemasan. Bapak Ibu Saudara, ketika kecemasan itu terus dialami di dalam kehidupan atau di dalam pribadi, dan kecemasan itu tidak segera bisa diselesaikan, tentu ini juga bisa membawa dampak, membawa akibat. Mungkin karena hatinya itu, perasaannya, hidupnya itu ada di dalam kecemasan, lalu ini mengganggu aktivitasnya. Beraktivitas pun merasa tidak nyaman, beraktivitas pun merasa tidak tenang. Atau ketika orang mau tidur, ketika mengingat kembali hal yang membuat dia cemas, akhirnya mengalami gangguan, tidak bisa tidur, atau yang disebut dengan insomnia.
Mungkin bisa tidur sedikit-sedikit terbangun, tidur sebentar terbangun. Mengapa? Karena hati dan pikiran yang tidak tenang. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika ada kecemasan di dalam hati, tentu orang harus berupaya bagaimana supaya kecemasan itu segera diatasi. Akhirnya beroleh damai, beroleh ketenangan kembali. Nah, di dalam bacaan kita ini juga dikisahkan satu peristiwa di mana ada seorang yang sedang dirasuk setan. Dikatakan bahwa setan yang merasuknya berjumlah sangat banyak, sehingga dia tersiksa. Di dalam hidupnya tidak ada ketenangan, yang ada hanya ketakutan dan kecemasan. Karena setan itu begitu mengganggu, merusak dan menyiksa hidupnya. Tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Karena setan itu seringkali menyeret dia, membawa dia di tempat-tempat yang sepi, di pekuburan dan lain sebagainya. Begitu menderita orang tersebut. Tentu di sisi yang lain orang itu juga ingin beroleh kesembuhan, supaya setan-setan itu tidak terus merasuknya, tetapi setan-setan itu bisa pergi dari dirinya. Tetapi siapa yang bisa menolongnya? Siapa yang lalu bisa memulihkannya? Siapa yang lalu bisa membuat hidupnya kembali pulih dan normal? Hidupnya ada di dalam damai sejahtera. Bersyukur pada saat itu orang tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kalau orang itu begitu tersiksa karena perbuatan setan yang merasuk dirinya. Dan setan-setan di dalam diri orang itu ketika bertemu dengan Yesus, mereka berteriak. Karena mereka tahu Tuhan Yesus pasti akan menolong orang itu. Tuhan Yesus pasti akan membuat setan-setan itu gantian menderita. Sehingga setan-setan itu mengatakan kepada Yesus supaya Tuhan tidak menyiksa mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menginginkan orang itu pulih kembali, orang itu sembuh kembali, orang itu bisa hidup di dalam damai sejahtera. Sehingga akhirnya ketika Tuhan Yesus memerintahkan setan-setan itu untuk pergi dari orang itu, setan-setan itu mengatakan supaya mereka diperkenankan untuk merasuk babi-babi yang ada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa jiwa umat miliknya itu terlebih penting daripada harta. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus membolehkan setan-setan itu keluar dari orang itu, lalu merasuk babi-babi yang ada di sekitar situ. Dan akhirnya ketika babi-babi itu dirasuk oleh setan, babi-babi itu lalu berlari terjun ke dalam danau dan mati. Bapak Ibu Saudara, tentu hal ini membuat orang-orang yang menjaga babi di sana begitu ketakutan. Orang-orang itu mengalami satu kecemasan yang luar biasa. Mengapa? Karena babi-babi mereka mati semua. Itu harta mereka. Semua sudah hilang. Semua lenyap karena babi-babi itu mati. Inilah kecemasan yang dialami oleh orang-orang yang menjaga babi-babi itu. Yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberikan satu hal, menunjukkan bahwa jiwa, pribadi, keselamatan itu adalah hal yang lebih penting daripada apapun. Sehingga diharapkan sebenarnya para penjaga babi itu juga boleh mengalami satu lawatan Tuhan
melalui peristiwa disembuhkannya orang yang dirasuk oleh setan-setan itu. Karena orang yang sudah sembuh setelah dirasuk oleh setan-setan itu, akhirnya dia mewartakan, menceritakan peristiwa yang dia alami, di mana Kristus sudah menyembuhkannya, di mana Kristus sudah memulihkannya, dan akhirnya dia bisa hidup di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang yang datang ke psikiater, dan orang itu berkata, "Pak, saya itu setiap malam hampir tidak bisa tidur. Mungkin bisa tidur tapi juga sebentar bangun, sebentar bangun." Lalu psikiater mengatakan, "Loh, apa yang terjadi Pak dalam kehidupan Bapak? Mengapa Bapak kok sulit tidur?" "Ya, mungkin banyak peristiwa sudah kami lalui Pak. Bagaimana Pak caranya supaya saya itu kalau malam bisa tidur? Jadi kalau bisa tidur, bangun tidur kan saya sudah fresh." "Oh ya." Lalu psikiater mengatakan, "Begini Pak, ketika Bapak sudah bersiap untuk tidur, Bapak hitung 1 sampai 10. Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan keempat, kelima, seterusnya, sampai lalu Bapak tertidur." Dan betul, ketika seseorang ini pulang ke rumahnya, lalu dia melakukan apa yang menjadi petunjuk dari psikiater itu. Ketika dia bersiap tidur, lalu dia mulai menghitung 1, 2, 3, mulai mengantuklah dia. Hitungan keempat semakin mengantuk. Hitungan kelima tambah ngantuk. Hitungan keenam masih ngantuk terus. Tetapi pada hitungan ke-8 dia terbangun. Lalu dia ulang begitu terus selama beberapa hari, dan ternyata dia tetap tidak bisa tidur. Sekalipun dia mengulang-ulang hitungannya itu. Lalu akhirnya dia kembali ke psikiater itu. "Loh Pak, saya sudah melakukan apa yang menjadi petunjuk Bapak. Ketika saya ingin tidur, saya hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi mengapa saya tetap tidak bisa tidur gitu? Pada hitungan ke-7, kadang pada hitungan ke-8, kadang saya terbangun lagi." Lalu psikiater mengatakan, "Sebenarnya profesi Bapak atau pekerjaan Bapak itu apa?" Nah, orang ini mengatakan, "Pekerjaan saya itu sebagai seorang petinju, Pak." Ya, maklum Bapak Ibu Saudara, seorang petinju ya. Karena ketika seorang petinju dipukul jatuh, ya kan, lalu wasit menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai hitungan ke-10 gitu ya. Kalau nanti sampai hitungan ke-10 tetap jatuh gitu, tetap ambruk, berarti itu KO gitu ya. Maka dia ya mungkin sudah sering kali, berulang kali jatuh ketika sedang bertinju, dihitung oleh wasit, lalu hitungan ke-7, ke-8 dia mulai bangkit gitu ya, untuk bertanding kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu cerita saja ya, bahwa memang setiap orang mengalami yang disebut kecemasan. Tentunya kita juga pernah mengalami kecemasan itu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada di dalam hati kita. Terlebih ketika kita sedang ada di dalam pergumulan, terlebih ketika kita harus melewati satu peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita, ataukah kita merasa sedang di dalam bahaya atau ancaman, saat kita juga mengalami kerugian secara materi dari berbagai macam hal. Mungkin kita juga mengalami kegagalan atas satu rencana-rencana kita. Seringkali hal-hal demikian membawa kita di dalam kecemasan. Ataukah anak-anak kita ketika sudah lulus dari sekolah, terlebih saat ini ya, sudah diterapkan zonasi, ternyata tidak mudah sekarang
untuk bisa masuk di sekolah negeri. Selain harus memiliki prestasi yang baik. Karena ketika kalah jarak dan kalah umur ya sudah. Orang tua mengalami kecemasan. Waduh, saatnya mencari sekolah untuk anak-anakku. Cemas. Dapat sekolah atau tidak, gitu ya. Ketika anak-anak kita sudah lulus dan harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mungkin kita sebagai orang tua juga mengalami perasaan itu, cemas. Kira-kira anakku nanti diterima di mana? Daftar sana sini tidak bisa diterima, gitu ya. Lalu, waduh, nanti kalau kuliah bagaimana? Ragate oke, biayanya sangat besar. Mulai ada satu kecemasan. Ataukah ketika orang sudah selesai pendidikannya, orang mencari pekerjaan dengan persaingan saat ini yang begitu ketat, seseorang juga bisa mulai cemas. Aduh, bagaimana? Dapat kerjaan tidak aku? Sesuai dengan pendidikanku, sesuai dengan kemampuanku, dapat pekerjaan tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal di tengah kehidupan kita yang membuat kita seringkali mengalami satu kecemasan. Bahkan ketika kecemasan itu terus kita alami, akhirnya bisa membawa kita, menyeret kita di dalam satu kondisi keputusasaan. Karena kecemasan itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu disebut komponen emosi fisiologi, lalu kognitif. Kita akan merasakan perasaan takut dan sedih. Itu kaitannya dengan emosi kita. Lalu ketika kondisi keadaan tubuh kita mengalami keberbedaan dari biasanya, ini adalah kondisi fisiologi kita yang mungkin kita merasa gemetar, berkeringat dan lain sebagainya. Ketika muncul satu pemikiran-pemikiran negatif, itulah yang disebut kondisi kognitif. Jadi cemas merupakan satu kondisi psikologis yang sebenarnya wajar dialami oleh setiap individu ketika mengalami banyak hal, peristiwa yang tidak mengenakan di dalam hidupnya. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya ketika kita mengalami kecemasan? Bahkan kecemasan itu membawa kita di dalam ketakutan. Bagaimana sikap orang percaya, yakni kita semua, untuk menghadapi satu keadaan dan kondisi itu? Melalui firman Tuhan ini kita dimengertikan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Bukan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengimani Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita, maka kita harus mempercayakan hidup kita kepada Dia yang memiliki hidup kita. Sehingga akhirnya kita boleh mengalami akan setiap karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita diajak untuk terus menghayati, menggali setiap campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, setiap pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita diajak di dalam firman Matius 28, mari kepadaku setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan setiap kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan menyatakan karyanya bagi kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kecemasan, mari kecemasan itu tidak hanya kita tanggung sendiri, karena ada orang-orang di sekeliling kita, karena ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada komunitas kita, sehingga disitulah kita diajak untuk saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk terus mencermati akan setiap karya, akan setiap pernyataan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan.
melalui kita berkomunikasi dengan pribadi di sekitar kita. Biarlah itu menjadi satu komunitas yang saling menyembuhkan, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling membantu satu dengan yang lain. Sekalipun kita hanya menjadi seorang pendengar yang baik, ketika ada saudara kita yang sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, kita cukup mendengar apa yang menjadi kecemasannya, lalu kita memberikan satu kekuatan, penghiburan bagi saudara kita, yang biarlah itu menjadi motivasi di dalam pribadinya untuk berani bangkit dari setiap keadaannya. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus yang bersama akan kita terima memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi di mana kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang telah mengorbankan hidup di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang begitu peduli di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Dimensi yang kedua adalah dimensi kekeluargaan sebagai anggota keluarga Allah. Kita hidup untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, menguatkan satu dengan yang lain. Mari melalui perjamuan kudus yang bersama akan kita terima pada saat ini, biarlah ini sungguh-sungguh menjadi pemelihara atas kehidupan iman percaya kita, untuk kita berani melepaskan setiap kecemasan hati kita, berserah penuh kepada Yesus, dan membangun komunitas yang indah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima, kami rasakan, kami alami pada saat ini. Melalui peristiwa orang yang kerasukan setan, yang telah Engkau pulihkan dan telah Engkau sembuhkan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mampu untuk memulihkan setiap pribadi. Oleh karena itu Tuhan, melalui karya dan kuasa-Mu, kami ingin mempercayakan hidup kami di dalam kuat kuasa dan naungan-Mu. Sekalipun dalam kehidupan kami juga tidak lepas dari berbagai macam peristiwa yang seringkali membawa kami di dalam kecemasan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan campur tangan atas hidup kami, karena hidup kami ini milik-Mu. Engkau di dalam kami, Roh Kudus yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, menolong kami dalam setiap keadaan kami. Demikian juga mampukan kami hidup di dalam komunitas yang indah di dalam Tuhan, komunitas yang saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain, sehingga menjadi persekutuan yang kokoh di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, lawat saudara-saudara kami, tangan-Mu terulur untuk menjamah saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, Tuhan juga akan kuatkan. Tuhan beri pengharapan yang baru, sehingga terus memegang teguh janji pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan para sesepuh kami, Tuhan akan berkati kekuatan dan kesehatan, juga panjang usia. Kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sedang mencari tempat pendidikan yang baru, anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Kami percayakan masa depan kami, anak-anak kami di dalam berkat dan belas kasihan Tuhan, sehingga kami percaya anak-anak kami beroleh masa depan yang baik dan indah. Kami juga menyerahkan setiap keluarga Tuhan, genggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga setiap keluarga boleh mengalami hadirat Tuhan setiap hari, mengalami berkat dan kasih karunia Tuhan. Setiap keluarga akan tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Demikian juga kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan.
Kami serahkan setiap tugas panggilan pelayanan di gereja ini, Tuhan, yang senantiasa akan berkati, terlebih ketika kami akan mulai memulihkan setiap pekerjaan pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan senantiasa akan bimbing, Tuhan senantiasa akan jauhkan dari setiap cobaan, sakit, penyakit, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang diadakan boleh berjalan dengan baik. Majelis jemaat, komisi dan panitia kami serahkan di dalam berkat dan pertolongan Tuhan, di dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa akan berkati, memulihkan bangsa kami ini dengan seutuhnya dan sempurna, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang kembali di dalam sukacita, damai, sejahtera. Tuhan, kami serahkan juga yayasan-yayasan Kristen, biarlah Tuhan sendiri yang akan berkati dan tumbuh kembangkan. Kami akan menerima perjamuan kudus sebagai bentuk pemeliharaan iman kami. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing dan memberkati, sehingga perjamuan kudus boleh kami terima dengan sukacita dan penuh iman, menyegarkan iman dan percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan berita jemaat bahwa di dalam kebaktian ini kita akan ikut serta dalam sakramen perjamuan yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, mecah-mecah roti itu, kemudian memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, terima dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sabda Tuhan Yesus itu juga ditujukan kepada semua orang percaya sampai sekarang. Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya bahwa pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan, mari kita terlebih dahulu menguji diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah melalui pengampunan dosa, melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita punya niat yang sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan? Setiap kita yang memiliki kesaksian demikian diperkenan untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan dengarkan pujian untuk menghantar kita memasuki perjamuan kudus, Por la Via Dolorosa, yang akan dibawakan oleh Bu Herum. Vale, dime salvarlo. Gusta, gusta.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengingat Tuhan Yesus yang di sorga dan memastikan bahwa kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Allah manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Aku sudah mengatakan kepada ada jemaat yang belum menerima roti perjamuan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk menerima pelayanan anggur perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Ya. Untuk anggur perjamuan anak dilayani oleh Ibu Mirna. Dan Ibu Yakub. Demikian untuk yang tidak minum anggur dewasa dilayani oleh Ibu Heni dan Ibu Mirna. Kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada yang belum menerima anggur perjamuan, dewasa, anak, ataupun yang tidak minum anggur dewasa?
Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur perjamuan. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut serta dalam sakramen perjamuan. Mari kita masing-masing mengucap dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus genap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan putranya itu. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terlebih ketika saat ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Biarlah menyegarkan iman percaya kami. Demikian juga boleh menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya ketika kami senantiasa merasakan setiap pemeliharaan, penyertaan, berkat Tuhan atas kami. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami mampu untuk melewatinya. Karena kami bergantung penuh di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Sukacitamu, damai sejahtera-Mu boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan akan sertai kami di perjalanan hingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dalam keselamatan, sukacita, dan penuh pengharapan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu menyerahkan segala perkara dalam hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita akan beroleh kemenangan. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan, dengan mengumpulkan persembahan jamuan kudus.
bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, menyerahkan setiap kecemasan, kekhawatiran hati kita dalam kuat kuasa dan pertolongan-Nya, tetap menjadi saksi Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.